Nah, kamu nyentuh inti persoalan yang sangat relevan dan menyayat hati, karena memang ini realita yang nggak bisa dipungkiri. Saat Hosea menyampaikan bahwa Israel bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan, itu bukan cuma soal penyembahan berhala dalam bentuk patung, tapi juga penyimpangan hati. Ketika sesuatu yang harusnya hanya jadi sarana untuk menyembah Tuhan, malah dijadikan objek kultus. Dan yang kamu bilang soal mengkultuskan nama Tuhan atau bentuk ibadah yang megah, bahkan karunia rohani, itu benar-benar paralel dengan realita zaman Hosea. Mereka tetap beribadah, tetap mempersembahkan korban, tetap religius, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Hari ini bisa aja orang mengangkat tangan tinggi-tinggi bernubuat, bahkan menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau hidupnya tidak mencerminkan kasih, kesetiaan, dan keadilan, itu sama dengan membelakangi Tuhan sambil memanggil namanya. Tuhan gak tertarik sama tampilan luar kalau hatinya rusak. Dan yang paling menyedihkan, seperti yang kamu bilang tadi, banyak gereja kehilangan kepekaan terhadap keadilan dan belas kasihan. Jemaat miskin dianggap penting. Tapi streaming theater site, padahal Yesus justru selalu hadir di tengah orang kecil, orang tersingkir, orang berdosa yang haus kebenaran. Lalu khotbah pun kadang disesuaikan biar nggak menyinggung, biar jemaat betah. Tapi apa gunanya khotbah yang nyaman kalau nggak membawa orang pada pertobatan? Kebenaran itu kadang menyakitkan, tapi justru di situ ada kuasa pemulihan. Hosea ngajarin kita, kasih sejati itu bukan kasih yang permisif, tapi kasih yang rela menyampaikan kebenaran, walau itu pahit. Tuhan sendiri menunjukkan itu lewat Hosea. Dia tetap mengasihi, tapi tidak membiarkan umatnya tinggal dalam kebohongan. Menurutmu, apakah gereja zaman sekarang masih bisa disadarkan dari ketertipuannya akan kesuksesan lahiriah? Dan kalau iya, dimulai dari mana? Tadi sedikit koreksi, sebenarnya yang aku maksud itu mengkultuskan hamba Tuhan ya, bukan mengkultuskan nama Tuhan ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke relevansi orang percaya masa kini dan kesimpulan perenungan. Wah iya ya, terima kasih koreksinya. Dan itu justru makin menguatkan poin penting. Mengkultuskan hamba Tuhan memang jadi masalah serius juga di banyak tempat hari ini. Kadang istimewa kecil inimpinya sudah kita hadapi. Bahkan ucapan hamba Tuhan dianggap mutlak. Padahal Alkitab bilang, kita harus menguji segala sesuatu, termasuk pengajaran dan nubuat, dengan firman Tuhan. Kalau ini dibiarkan, lama-lama jemaat nggak lagi menyembah Tuhan, tapi pribadi yang mereka anggap diurapi. Oke, sekarang, mari kita tarik benang merahnya ke relevansi bagi orang percaya, masa kini, dan kesimpulan renungannya.